Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya kita bisa membeli Bitcoin atau cryptocurrency lainnya di crypto exchange. Sebenarnya banyak sekali crypto exchange di dunia ini, misalkan ada bitcoin.com, ada Binance, ada Rekeningku, ada Gate.io, ada Kraken Pro. Nah, saya mempunyai 5 crypto exchange ini, tapi pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya kita bisa trading atau bisa beli Bitcoin atau cryptocurrency lainnya di Binance, yaitu salah satu crypto exchange terbesar di dunia, yaitu dengan kapitalisasi market yang paling besar. Nah, ini adalah aplikasi Binance. Jadi, untuk pertama kali teman-teman harus registrasi terlebih dahulu, sama seperti kita misalkan mendaftar aplikasi-aplikasi sekuritas bagi yang teman-teman yang sudah pernah beli saham misalkan. Jadi ya sama registrasi aja. Kemudian habis itu kita bisa deposit kemudian melakukan trading. Nah, di sini misalkan contohnya ini ketika saya klik wallet, nah di sini adalah portofolio saya. Jadi di sini ada banyak sekali menu. Sebenarnya tidak semuanya harus dipahami sekarang juga, tapi ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Jadi ini adalah overview. Ini adalah overview. Ada banyak sekali fitur di Binance, misalkan spot. Spot itu untuk harga kripto saat ini. Kemudian ada juga future ya. Kemudian ada juga peer to peer kalau kita bertransaksi di peer to peer. Kemudian ada juga earn. Jadi kalau kita bisa staking atau menaruh kripto kita di stack, kemudian kita bisa mendapatkan apa namanya ya, earning, yaitu berupa koin yang lain atau koin yang sama. Kemudian ada juga pooling. Nah ini semua cukup complicated kalau diterangkan dalam satu video, jadi mungkin nanti akan saya bagi-bagi. Nah mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan, jadi ada spot. Nah jadi portofolio saya ada di spot ini. Nah, ini ada jadi total total portofolio saya sekitar 2.200 US dollar, yaitu setara dengan sekarang 0.048 something BTC atau setara dengan ya sangat kecil untuk dikonversi ke Bitcoin. Kemudian ini adalah portofolio koin-koin saya. Saya punya ADA, saya punya BUSD, Binance USD, saya punya GRT, punya DOT, Polkadot, punya BNB, ini Binance Coin, punya Filecoin, kemudian Chainlink, Aave, kemudian Bitcoin. Nah, misalkan kalau teman-teman tahu pengen tahu besaran portofolio saya ya seperti ini. Jadi memang paling banyak portofolio saya ada di Bitcoin ya. Kemudian baru koin-koin yang lain. Nah, eh terus apalagi ya? Nah, jadi di sini ada juga opsi menu hide small balance. Kalau saya uncheck, nah di sini saya sebenarnya punya banyak sekali koin-koin yang lain yang mana sebenarnya secara nominalnya sangat kecil. Misalkan saya punya Doge itu hanya sekitar berapa nih, 42 dolar ya, estimated value-nya. Nah, kemudian yang lain ya ada Tezos dan sebagainya. Nah, ini mungkin saya akan terangkan di selanjutnya. Intinya ketika teman-teman sudah mendaftar aplikasi Binance, yang teman-teman bisa lakukan adalah deposit. Jadi teman-teman bisa deposit uang, deposit di sini. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya kripto di akun wallet yang lain, bisa deposit dalam bentuk kripto, atau bagi yang belum itu bisa deposit dalam bentuk fiat. Nah, karena saya tinggal di Australia, saya bisa deposit dalam bentuk Australian dollar seperti ini. Nah, sayangnya bagi teman-teman yang di Indonesia, saya kurang tahu ketika install di Indonesia apakah ada opsi rupiah apa tidak. Nah, ketika misalkan teman-teman tidak menemukan opsi rupiah, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, tadi teman-teman bisa deposit berupa kripto. Jadi misalkan, ini contohnya, saya punya Bitcoin misalkan, punya Bitcoin di sini bitcoin.com. Nah, ini bisa saya kirim. Ini bisa saya kirim Bitcoin saya ini, bisa saya send. Nah, kemudian Bitcoin address-nya ini bisa saya isi di sini. Jadi ini kan deposit, kemudian deposit Bitcoin. Nah, ini address-nya. Jadi copy address, kemudian tinggal dipaste di sini dan berapa yang mau dikirim dan bisa di-send. Nah, itu adalah salah satu caranya untuk deposit ke Binance. Nah, tapi bagaimana kalau teman-teman belum punya akun kripto, belum punya akun kripto di tempat yang lain, atau misalkan eh, tadi misalkan akun kriptonya itu misalkan di rekeningku, sama, sama. Jadi misalkan gini ya. Jadi tadi misalkan ini pengen deposit contohnya BTC misalkan ya. BTC ini tinggal copy address,
di rekeningku. Kita misalkan udah punya BTC di rekeningku, tinggal klik, kemudian withdraw. Nah, withdraw tinggal masukkan alamat address masukkan ke sini, masukkan jumlah withdraw, kemudian withdraw. Nah, kemudian nanti otomatis akan masuk ke Binance. Nah, persoalannya adalah tidak semua orang sudah punya akun di rekeningku atau sudah punya akun di crypto exchange yang lain. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan opsi rupiah itu tidak ada, nah teman-teman bisa ke peer-to-peer. Nah, ini ya peer-to-peer, klik P2P. Nah, kemudian P2P trading. P2P trading klik di sini. Nah, di sini ada banyak sekali orang-orang yang jualan dolar, jualan USDT. Ini ya, USDT itu kayak semacam dolarnya untuk koin ya. Jadi 1 USDT itu setara dengan 1 dolar USD. Nah, teman-teman bisa beli ini salah satu dari penyedia dolar ini. Jadi harganya misalkan 1 dolar 1 USDT harganya 14.250. Nah, misalkan teman-teman punya uang pengen masukin uang 2 juta ini ya. Nah, ini bisa pilih opsi ini. Kemudian masukin 2 juta misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal buy USDT. Nah, ini metode paymentnya bank transfer. Kalau slow respon bisa di WA. Misalkan contohnya seperti ini. Tinggal buy USDT, kemudian transfer ke bank transfernya, kemudian confirm, itu cepet banget. Kemudian nanti langsung uangnya langsung masuk. Nah, masuknya itu di mana? Masuknya adalah di sini, di P2P. Nanti jangan sampai bingung. Masuknya uangnya misalkan dapatnya misalkan 100 berapa gitu ya, 100 berapa gitu. Karena 2 juta ya. Nah, nanti masuknya di USDT sini. Nah, ketika masuk di USDT peer-to-peer ini, kita juga nggak bisa trading di spot. Nah, makanya harus ditransfer. Habis masuk, kemudian ditransfer dari peer-to-peer wallet ke spot wallet. Mata uangnya adalah USDT. Nah, USDT, kemudian dari peer-to-peer wallet ke spot wallet di max aja. Nah, karena ini saya kosong, jadi kosong. Kalau misalkan ada 100 berapa gitu, 100 berapa gitu, tinggal ditransfer aja. Setelah itu nanti teman-teman bisa ngelihat uang teman-teman ada di spot, kemudian di bagian USDT. Di bagian USDT ya. Di sini saya punya USDT nggak ya? Nah, ini saya punya USDT tapi kecil banget. Jadi nanti ada USDT di sini. Nah, kemudian setelah teman-teman punya USDT, teman-teman bisa transaksi di sini. Transaksi di sini contohnya ini adalah favorit saya, favorit koin-koin favorit saya misalkan BNB USDT, DOT USDT, EDA USDT, AVI USDT, BTC USDT. Nah, berarti kita punya USDT. Kita mau beli BNB misalkan ya, tinggal diklik, kemudian kita tinggal buy. Tinggal buy. Nah, kemudian tinggal ini mirip kayak transaksi di saham ya, ada bid, ada offer gitu kan. Kita tinggal pilih aja harga yang mana kita mau ngebid mana, kemudian di sini kan available USDT-nya saya cuma punya 0,19 tadi kan. Nah, kalau teman-teman punya USDT ya available ada 100-an gitu ya, ya bisa gitu. Tinggal buy BNB gitu. Jadi ini sangat simple ya. Jadi tadi kesimpulannya adalah bagi teman-teman yang di Indonesia kemudian pengen punya akun Binance, daftar, kemudian pengen trading di Binance, itu ada 2 cara. Yang pertama deposit kripto, bisa transfer BTC atau yang lainnya, dengan catatan sudah punya crypto wallet sebelumnya, sudah punya kripto sebelumnya di akun crypto exchange atau di wallet, atau yang opsi selanjutnya pakai fiat, tapi saya nggak tahu, kayaknya nggak ada, mungkin opsi IDR di sini nggak ada sih, tapi nggak tahu kalau diinstal dari Indonesia. Nah, kalau memang nggak bisa itu pakai peer-to-peer, dan ini sangat banyak nih orang-orang yang jualan USDT. Jadi teman-teman bisa peer-to-peer beli USDT di sini, dibayar, kemudian bisa mulai start trading atau start membeli cryptocurrency. Jadi mungkin itu dulu dari saya teman-teman. Silahkan bisa disaksikan video-video selanjutnya. Terima kasih.